Hai guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Gua doain buat kalian semua yang nonton video-video gua semoga sehat selalu ya. Kali ini gua akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Shallows. Film ini rilis pada tahun 2016. Dan pokoknya di film tentang hiu ganas gitulah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Nancy yang sedang berada di mobil bersama seorang pria brewok. Dari perbincangan mereka berdua diketahui Nancy yang berasal dari Amerika sedang menuju ke sebuah pantai tanpa nama di negara Meksiko untuk berselancar. Pria brewok di sebelahnya adalah penduduk lokal di kota yang tidak jauh dari pantai ini. Pria itu pun berkata tidak banyak orang asing yang tahu pantai ini karena letaknya yang sangat tersembunyi. Mereka pun pada akhirnya tiba di pantai tanpa nama itu. Nancy seketika takjub dengan pemandangan di sana, memang sih pemandangannya bagus banget. Tapi kita nggak tahu apa isinya. Dengan perasaan kagum Nancy sudah tidak sabar untuk berselancar di pantai itu. Ia juga berterima kasih kepada pria brewok itu karena sudah memberinya tumpangan. Lalu pria brewok itu bertanya, bagaimana cara kamu pulang dari sini? Si Nancy menjawab menggunakan Gojek. Yang mendengar jawaban Nancy, pria brewok itu pun pamit. Sebelum berselancar, Nancy siap-siap dululah ya. Persiapan sematang mungkin sebelum menghadapi ombak besar di pantai tanpa nama. Saat semuanya sudah siap, dia langsung test drive dulu tuh papan selancar. Di pantai yang sama, terlihat juga ada dua orang lelaki yang sedang berselancar. Ternyata mereka berdua adalah turis yang berasal dari Spanyol. Mereka bertiga ngobrol basa-basi sambil teriak gitulah ya. Terus si Nancy juga minta dikasih tahu apa saja yang harus diwaspadai di pantai ini. Kedua turis itu pun berkata bahwa di pantai ini ada satu pasang bebatuan karang yang dimana ketika air lautnya surut maka bebatuan itu menjadi pulau kecil. Di dekat bebatuan itu juga terdapat koral laut sejenis koral api yang dapat menyengat seperti ubur-ubur. Singkat cerita, mereka bertiga berselancar bareng-bareng sampai sore. Nancy pun beristirahat sejenak di pinggir pantai sebelum mulai berselancar lagi. Nancy pun sudah selesai beristirahat. Ia langsung lanjut berselancar lagi. Kedua turis itu pun mengajak Nancy untuk kembali ke daratan. Karena sebentar lagi larut malam. Tapi si Nancy malah enggak mau. Dia bilang dia mau nyoba ombaknya satu kali lagi. Ya sudahlah ya, namanya juga cewek enggak bisa dilawan. Dari sini masalah besar akan menimpa si Nancy saat ia lagi test drive ke tengah laut. Ia seperti melihat sesuatu yang mengambang. Ternyata itu adalah bangkai paus raksasa yang telah terluka cukup parah. Tiba-tiba burung laut langsung pada berterbangan gitu saja. Pertanda buruk akan dimulai. Tunggu Nancy pun akhirnya datang. Saat ia melakukan aksinya Nancy seperti diterjang oleh sesuatu yang besar. Nancy terpental sampai membentur terumbu karang di dasar laut. Dan terpisah dari papan selancarnya. Ia mencoba berenang kembali ke papan selancarnya, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Ternyata ia digigit oleh seekor hiu besar yang ganas. Seketika itu juga air laut berubah menjadi merah. Nancy pun mencoba berenang ke permukaan sebisa mungkin. Di sini benar-benar sih, tenaga si hiu kuat banget. Ia pun bergegas naik ke badan bangkai paus untuk berlindung. Untung saja ia masih selamat. Dari kejauhan Nancy melihat mobil kedua turis itu akan berjalan pulang. Ia berteriak sekuat mungkin namun tetap saja dua orang lelaki itu enggak sadar si Nancy minta tolong. Masih belum puas juga. Si hiu masih ganggu-ganggu si Nancy. Nancy pun sadar, enggak lama lagi hiu ini bakal nyerang dia. Dan memang benar, ternyata tuh hiu mencoba untuk menggulingkan bangkai paus sebesar itu. Nancy langsung lompat ke air dan berenang ke bebatuan. Terlihat juga ada seekor burung laut yang kena terjangan bangkai paus. Syukurnya Nancy berhasil berenang ke bebatuan itu. Ia hanya ditemani seekor burung laut yang entah gimana stay di situ sama Nancy. Feeling gua sih, tuh burung laut juga cedera. Dan enggak bisa terbang karena kena hantaman bangkai paus. Luka robek di kaki Nancy sudah enggak ada obat. Mau enggak mau dia jahit dulu luka robek pakai anting dan kalung miliknya. Bisa dibayangkan sakitnya kayak apa itu ya? Lalu ia membalut lukanya dengan dan minum dari sore mulai kedinginan. Kaki si Nancy juga makin bengkak karena lukanya yang terinfeksi.
Ia langsung melepas baju renang dari kakinya lalu ia merobek sedikit bagian dari baju renang itu untuk digunakan di kakinya dan sebagian digunakan sebagai jaket. Hanya dia dan si burung laut yang bertahan di batuan itu. Untungnya saja, air laut lagi surut. Jadinya tuh batu masih muncul di permukaan. Beberapa saat kemudian, Nancy terbangun dari tidurnya. Badannya sudah dikelilingi sama kepiting kecil. Salah satu kepiting harus mati dipukul si Nancy. Gue kira tuh kepitingnya mati bakal dikasih ke burung. Enggak tahunya malah dimakan sama doi. Tapi ujungnya malah dimuntahin juga. Dari kejauhan Nancy melihat ada seorang pria yang terbaring di pinggir pantai dan enggak tahu dari mana asalnya. Nancy langsung meneriaki pria itu sekeras mungkin. Akhirnya pria itu pelan-pelan terbangun dan ternyata doi teler abis mabuk-mabukan. Nancy minta tolong ke pria itu untuk ambil HP-nya yang ada di ransel. Bukannya ditolong, malah dicopet tuh HP beserta uang di dompet si Nancy. Abis itu, pria teler ini mau ngambil juga papan selancar si Nancy yang ngambang di tengah laut. Nancy sudah bersikeras teriak ke orang ini jangan masuk ke air. Tetap saja ya namanya juga orang lagi teler. Ujung-ujungnya itu orang harus dibantai sama hiu. Hokinya dia masih hidup dengan badan yang sudah terbagi dua. Gua juga enggak tahu itu hoki apa sial sih. Cuman ya masih hidup setidaknya. Esok hari pun tiba, kedua orang turis itu balik lagi ke pantai ini. Nancy pun meneriaki kedua lelaki tersebut untuk tidak masuk ke air karena ada hiu. Tapi mereka malah ngeyel, dan berkata enggak ada hiu di sini. Karena kemarin mereka sudah berenang aman-aman saja. Ya mohon maaf, turis yang satunya langsung diembat gitu saja sama si hiu. Hanya tersisa temannya yang mencoba berenang ke tempat si Nancy. Dari kejauhan tuh orang sudah hilang entah kemana. Cuma ada papan selancarnya yang sudah patah dan mental gitu saja. Enggak lama kemudian itu turis muncul di samping bebatuan. Nancy mencoba untuk menarik tangan pria itu tapi sayangnya terlambat ia harus dimakan sama hiu ganas. Sore pun tiba, sebentar lagi air laut akan pasang. Sudah 1 hari dia enggak makan dan minum, lalu terik matahari di tengah laut bikin tensi semakin haus. Mau enggak mau, dia tutup tuh muka pakai patahan, papan selancar. Nancy merasa gabut pun mencoba untuk mengobati si burung laut. Ternyata si Nancy sedikit tahu soal ortopedi hewan. Buat yang enggak tahu ortopedi hewan kalian bisa cari saja di Google ya. Lalu si Nancy juga memeriksa burung itu. Dan ternyata tulang bahu si burung tergeser sedikit. Dengan sedikit tekanan, Nancy mengembalikan posisi tulang bahu si burung. Tapi si burung enggak langsung bisa terbang. Nancy pun melihat sebuah helm beserta GoPro milik turis tadi yang mengambang di dekatnya. Ia pun mengatur rencana untuk mengambil helm itu. Nancy menghitung berapa detik waktu si hiu untuk memutar dari bangkai paus ke bebatuan. Setelah dihitung Nancy hanya punya 32 detik untuk setiap kesempatannya. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung berenang ke bebatuan satunya lagi. Saat sudah sampai, ia malah gagal mengambil helmnya dan harus tercebur. Untungnya, masih ada waktu untuk naik lagi. Lalu ia mencoba kesempatan berikutnya. Dan dia berhasil mengambil helm itu. Namun tiba-tiba di belakangnya ada si hiu yang mencoba menerkamnya. Ia pun kaget dan tercebur ke bawah. Ia melihat hiu besar itu tersangkut di antara batu karang dan koral api. Nancy langsung bergegas naik ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di atas, Nancy melihat helm itu dan ternyata ada satu buah gigi hiu yang patah dan disimpan oleh si Nancy. Ia pun memutar rekaman di GoPro dan terlihat detik-detik si turis tadi yang tewas dimakan hiu. Seketika pandangan Nancy pun menuju ke sebuah rambusuar sejauh 27 meter dari batunya. Dengan jarak 27 meter, ia punya waktu 1 menit untuk berenang. Sebelum ia berenang, ia membuat rekaman video di GoPro itu. Dia menjelaskan kenapa ia bisa di sana dan ia tinggal di mana. Ia meminta bantuan kepada siapapun yang melihat rekaman ini. Nancy berkata bahwa masalah dimulai ketika ia berenang ke bangkai paus besar di tengah laut. Ternyata si hiu sedang menyantap bangkai paus itu. Namun si Nancy malah datang begitu saja. Alhasil, ia diteror sama si hiu ganas sampai sekarang. Dia berkata bahwa beberapa menit lagi batu yang ia pijak akan tenggelam akibat air laut pasang.
Nancy juga berkata bahwa jarak dirinya sekitar 183 meter dari tepi pantai yang tidak ada nama ini. Ia juga merekam si burung laut yang selalu menemaninya. Lalu, Nancy membuang helm itu, dengan harapan ada yang melihat videonya. Nancy juga membantu si burung laut untuk pergi ke tepi pantai menggunakan patahan papan selancar. Kemudian air laut sudah semakin pasang. Si hiu ganas juga sudah mutar-mutar di sekitar Nancy. Nancy ingat bahwa si hiu itu tidak suka hal yang menyetrum. Maka dari itu, ia akan masuk di antara ubur-ubur. Tanpa pikir panjang, Nancy langsung nyebur gitu saja. Ia masuk ke kumpulan ubur-ubur yang lagi parkir. Sialnya, ia harus tersengat salah satu ubur-ubur sampai tangannya bengkak seketika. Si hiu pun enggak berani menyerang Nancy karena ada kumpulan ubur-ubur. Nancy secepat mungkin menuju ke rambu suar itu. Saat Nancy naik, hiu ganas itu menyerang tangga yang dinaikin Nancy sampai patah. Patahan besi yang dipegang Nancy langsung ditusuk ke badan si hiu. Alhasil si Nancy berhasil naik ke rambu suara itu. Tidak lama kemudian Nancy melihat sebuah kapal berlayar tidak jauh dari pantai itu. Nancy langsung memanjat ke atas rambu suar dan mencongkel sebuah boks besi dengan gigi hiu yang ia simpan. Ternyata isi boks itu adalah sebuah pistol. Tapi bukan pistol senjata ya. Peluru-peluru yang jatuh langsung diambil oleh Nancy. Ia menembakkan pistol suar itu ke atas namun ternyata pistol suarnya tidak berfungsi dengan baik. Kapal yang diharapkan Nancy pun pergi begitu saja. Seketika putus asa dan tidak tahu harus ngapain lagi. Dia sudah sangat pasrah dengan keadaan. Kondisi Nancy yang semakin lemas membuat ia sulit untuk bertahan. Lalu kita diperlihatkan seorang bocil di tepi pantai yang sedang bermain bola. Bocil itu melihat helm dan GoPro yang dibuang Nancy sedang terapung. Ia melihat rekaman Nancy di GoPro itu dan langsung berlari begitu saja. Nancy harus berjuang lagi untuk melawan si hiu ganas. Ia menembakkan suar ke arah hiu itu. Hiu ganas yang emosi langsung menerjang rambu suar di depannya. Pada akhirnya, rambu suar itu harus roboh dan Nancy pun tercebur. Tidak ada opsi lain membuat si Nancy harus berlindung di antara kerangka besi rambu suar itu. Tiba-tiba dari bawah si hiu menyerang Nancy dan membuat kerangka besi itu patah sebagian. Nancy yang panik melihat sebuah jangkar besar yang menahan rambu suar ini. Hiu itu pun terus menyerang Nancy tanpa henti. Kemudian Nancy langsung menceburkan diri dan melihat mulut si hiu tersangkut di kerangka besi itu. Dengan waktu yang tersisa, Nancy mencoba untuk memutuskan rantai penahan jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Saat rantai terlepas, Nancy berpegangan di rantai itu dan terseret ke arah jangkar. Hiu itu pun mengejar Nancy di belakang dan secara cepat Nancy menghindar. Alhasil, hiu ganas itu tewas seketika tertancap jangkar sampai kepalanya. Skene kemudian berlanjut ke bocil yang berlari tadi. Dan ternyata ia adalah anak dari pria brewok yang mengantar si Nancy. Beruntungnya, bocil itu melihat Nancy sudah terapung di air. Pria brewok langsung menyelamatkan Nancy secepat mungkin. Hebatnya Nancy masih sadar walau sudah sangat lemas. Di akhir film, terlihat juga si burung laut yang diselamatkan Nancy berada di tepi pantai dan melihat ke arah Nancy. Ya semoga kalian puas dengan penyampaian gua mengenai cerita dari film The Shallows ini ya guys. Dan sampai segini saja videonya gua Nandi cabut dulu dadah guys.